Istri saya harus dagangannya harus tutup karena pandemi. Kita nggak bisa jualan, bahkan beberapa bulan itu 1-2 bulan itu nggak jualan sama sekali karena nggak ada pelanggan, karena nggak ada yang datang ke pasar, sepi gitu kan. Ketika pandemi itu kan kita nggak ada pemasukan, yang pemasukan dari saya ngajar itu, tapi kan sudah habis sebagian untuk kita bayar ke bank gitu kan. Akhirnya waktu itu sisa tinggal 200.000 waktu itu. Terus saya mikir pokoknya 200.000 ini harus saya lipat gandakan. Nah, sedangkan kita punya tanggungan di bank, cari tambahan karena waktu itu saya juga sebagai guru honorer di sekolah swasta bisa dapat juara 1 gitu kan. Karena hanya sebuah tempong gitu kan. Orang-orang kan menyebutnya kalau kita pas pameran gitu pasti, tempong, blenyek, wah dijual lagi, apa itu diketawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Jatiwaseso. Saya owner dari Dapur Rasa Jepara. Dengan produk unggulan kami itu adalah orek tempong khas Jepara. Tempong ini kan khasnya Jepara ya. Jadi ciri khasnya Jepara dan belum ada yang pernah membuat orek tempong ini. Mungkin beberapa sudah ada, cuman belum ada sebelum sekarang gitu. Orang datang ke Jepara pasti yang dicari adalah ikan asinnya atau tempongnya itu. Nah, kita sajikan dengan makanan apa yang sudah siap saji gitu. Nah, basic saya adalah olahan pangan. Karena dulu saya kuliahnya di Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, proses pengolahan pangan. Jadi setelah lulus dari kuliah, berpikiran saya pengen membuat produk untuk Jepara. Dan akhirnya ketemu ini, berjodoh dengan si tempong ini atau blenyek. Orang Jepara nyebutnya blenyek. Saya memulai bisnis ini itu sekitar tahun 2019, cari tambahan karena waktu itu saya juga sebagai guru honorer di sekolah swasta. Kan kalau guru honorer kan kalau swasta ya gajinya nggak seberapa gitu, jadi kita cari tambah-tambahan. Waktu itu jual tempong, soalnya jual makanan-makanan juga karena kita juga ngajar di SMK waktu itu, swasta itu juga di pengolahan pangan. Sebenarnya sih waktu itu nggak fokus ya, karena sambil ngajar terus istri juga dapat jualan di pasar, jualan atau dagang di pasar itu jualan baju juga. Nah, jadi kita fokus di situ gitu. Baru kita bisa fokus di ini, di tempong ini sekitar tahun 2020 ketika pandemi. Jadi waktu itu istri saya harus dagangannya harus tutup karena pandemi. Kita nggak bisa jualan, bahkan beberapa bulan itu 1-2 bulan itu nggak jualan sama sekali karena nggak ada pelanggan, karena nggak ada yang datang ke pasar, sepi gitu kan. Nah, sedangkan kita punya tanggungan di bank gitu kan, yang setiap bulan harus kita bayar. Sedangkan kalau dengan gaji saya ya habis dan kita tidak ada sedangkan saya harus mencukupi kebutuhan keluarga saya, anak istri gitu. Ketika pandemi itu kan kita nggak ada pemasukan, yang pemasukan dari saya ngajar itu, tapi kan sudah habis sebagian untuk kita bayar ke bank gitu kan. Akhirnya waktu itu sisa tinggal 200.000 waktu itu. Terus saya mikir pokoknya 200.000 ini harus saya lipat gandakan. Kepikiran waktu itu gimana caranya ya. Saya kan nggak mungkin kalau ke dukun kan gitu. Jadi modal 200.000 saya pikirkan pokoknya waktu itu kira-kira makanan yang banyak yang suka waktu itu adalah tempong. Ketika saya bikin tempong itu banyak yang nanyakan juga. Akhirnya 200.000 saya putar itu untuk beli bahan baku tempong, beli kemasannya juga, terus stikernya. Awalnya kita sih terus kita tawarkan, pertama yang kita tidak jual sih, cuman kita tawarkan, saya cicipkan ke teman-teman, saudara, akhirnya mereka mau. Nah, terus mereka akhirnya pesan, dan dengan pesan itu kan bahkan modal kita juga tinggal berapa waktu itu, tinggal berapa puluh ribu waktu itu. Kalau yang mau pesan DP dulu untuk kita bisa proses lagi kan gitu. Jadi akhirnya dari DP itu terus mungkin ada yang langsung bayar, langsung kontan, langsung gitu. Nah, itu kita jadikan modal untuk kita kembangkan lagi. Jadi alhamdulillah bisa sampai ya ini kita dapatkan modal untuk bisa scale up dan segalanya seperti itu. Kita nggak langsung kemasan seperti ini ya, jadi kita waktu masih kemasan sederhana. Kita kemasan seperti ini itu ada suntikan dana sih waktu itu dari beberapa investor tertarik dengan produk ini, jadi dia bantu modal sekitar berapa juta gitu kan, langsung kita action kan untuk bikin produk ini. Nah, kita agak pede kan dengan kemasan yang menarik ini, langsung kita taruh di pusat oleh-oleh, lalu kita coba di luar kota lagi gitu kan. Sebenarnya dulu kita sebelum kemasan ini juga di luar kota, cuman banyak kendalanya waktu itu karena kita nggak ada sealer juga, jadi kadang masih ada yang berminyak sampai bocor-bocor gitu. Alhamdulillah dengan kemasan ini kita pede dan kita bisa insya Allah aman lah gitu kan sampai keluar kota, dan
banyak dikenal waktu itu, alhamdulillah. Karena kita maksudnya belum pernah mengetahui ini seperti apa kan, belum seluk-beluknya lapangan seperti apa. Kita kendala pertama itu adalah di bahan baku. Jadi di bahan baku, ketika musim hujan, nah, otomatis kan nggak ada nelayan yang melaut, bahkan nggak ada yang menjemur tempongnya ini. Jadi kan tempong ini kan dari ikan asin yang dijemur kan gitu. Jadi karena waktu itu intensitas hujan juga curahnya tinggi dan setiap hari, sehingga tidak ada produksi waktu. Nah itu kita benar-benar nggak ada bahan baku dan kita sempat mandek waktu itu. Mandek, pesanan padahal juga sudah banyak, tapi alhamdulillah kita cancel semua, kita tunda sampai musim hujan ini berakhir dan kita lanjut lagi seperti itu. Kita berpikir, wah ini untuk mensiasati itu ya kita harus ada suntikan modal dana lagi, dan waktu itu kita tawarin ke investor dan alhamdulillah dia mau membantu sehingga kita masih bisa produksi meskipun musim hujan, karena kita sudah menyetok banyak untuk persediaan musim hujan seperti itu. Yang pertama masak itu mertua. Jadi saya tuh bikin tempong ini karena waktu itu mertua kan sering masak ini tempong ketika musim hujan gitu kan. Nah saya kepikiran, wah kok enak sekali, karena saya baru pertama kali ya, karena ketika waktu menikah dengan istri saya baru kali ini makan tempong seenak ini gitu kan. Terus wah ini prospek kayaknya kalau kita tawarkan teman-teman, nah, gitu. Terus karena pesanan semakin banyak kan nggak mungkin mertua yang masak gitu kan, karena sudah sepuh. Akhirnya saya terjun sendiri untuk mengolahnya, dibantu dengan istri. Alhamdulillah, karena waktu itu kan juga masih WFH, jadi saya masih bisa masak sembari di sela-sela mengajar waktu itu. Alhamdulillah. Dan lama-kelamaan juga semakin banyak pesanan, akhirnya kita kewalahan, akhirnya kita nyari karyawan gitu untuk membantu proses produksi dan packaging gitu. Kalau pemasaran kita sistemnya reseller ya, karena kalau untuk reseller itu paling cepat cash flow-nya, kan cash flow-nya lebih cepat. Jadi kita sekarang coba membina beberapa reseller, karena ini nyawanya seorang pebisnis itu reseller ya, marketing gitu. Jadi itu. Selain itu juga kita di Shopee, Tokopedia, lalu TikTok, Instagram juga, pokoknya semua media sosial, Facebook juga kita terjunin semua gitu. Yang pernah membludak itu kita sampai ya 2 hari menggarapnya itu, waktu itu ada pesanan sekitar 1000 pieces waktu itu. Terus ada yang 500 untuk oleh-oleh ataupun untuk acara, waktu itu saya sih lupa, ada yang pesan waktu itu banyak sekali. Alhamdulillahnya sih dengan produk ini kita coba ikutkan waktu itu lomba kreasi inovasi di Jepara yang diselenggarakan oleh Bapeda Jepara waktu itu. Dan alhamdulillah kita nggak nyangka kalau kita bisa dapat juara 1 gitu kan, karena hanya sebuah tempong gitu kan. Orang-orang kan menyebutnya kalau kita pas pameran gitu pasti tempong belenyek, wah dijual lagi apa tuh, diketawain gitu. Dan kita pun juga waktu itu ikut Krenova kreasi inovasi itu juga karena ya kita pengen tahu aja, kita pengen belajar bagaimana sih bicara di depan umum, kalau kita bisa bicara dengan investor seperti apa gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu persaingan juga, waktu itu peserta juga bagus-bagus, inovasinya juga bagus-bagus, dan ternyata si juaranya si tempong ini, alhamdulillah.